Dan Allah tahu kalau kita berbaik sangka karena Allah, kita sudah patuh kepada Allah, tidak suudzon. Nanti kalau ada orang yang kita baik sangkai ternyata akan berbuat buruk kepada kita, tanggungan Allah membuka apa yang dia sembunyikan. Surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan, tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Bapak Ibu ingin husnul khotimah? Apa arti husnul khotimah? Akhir yang baik. Mau tahu caranya supaya husnul khotimah? Gampang. Setiap saat saja jadi orang baik. Ya, kalau prasangka baik, mikir baik, mata baik, telinga baik, bicara baik, berbuat baik, berhati baik, baik. Meninggal, ya meninggalnya dalam kebaikan. Prasangka buruk, mikir buruk, ngomong buruk, nulis buruk, buruk, dicabut nyawa, meninggal dalam keburukan, disebut su'ul khatimah. Gimana kalau orang lain berbuat jelek ke saya? Itu pilihan dia. Pilihan kita? Jawab hadirin. Orang menghina kita, itu urusan kita atau urusan dia? Pintar. Urusan kita apa? Solehah. Alhamdulillah. Demikianlah hadirin sekalian. Orang menulis buruk kepada kita. Urusan kita, urusan dia. Urusan kita nulis apa? Baik. Tukang dagang ngasih harga mahal. Urusan kita, urusan dia. Iya, kenapa kita ngambek? Ada jeruk harganya 50.000, harga pasaran 20.000. Berapa ini? 50.000. Amit-amit jabang bayi. Kenapa? Jeruk siapa? Mulut siapa? Yang dagang siapa? Kenapa nyebut 50.000 kita jadi sewot? Tinggal tawar, berapa harganya? 50.000. Alhamdulillah, nggak ada rugi sama sekali. Sugan rambut rontok, hidung penyek, tidak ada. Dan kalau mau nawar, cik atuh mang pakai otak. Kalau nggak pakai otak, dia nggak dagang. 50.000, alhamdulillah. Kita tahu pasaran 20.000, nggak usah disebutin. Cik atau ngaca mang maneh teh, itu nyakitin. Tinggal tawar, 20.000 boleh tidak? Boleh bu, dari mana-mana aja 20.000, beres. Tidak usah ngebanding-banding, kita ngaco mana tukang dagang teh, baru ya nyobain dagang. Amit-amit, dengarnya aja enak, itu tidak menyelesaikan masalah. Suami ngomong nggak enak ke ibu, itu urusan siapa? Urusan ibu ngomong apa? Tuh, bu, ibu teh juga perkedel, eta hidung atau kutil? Pak, alhamdulillah, ini teh hidung ciptaan Allah. Saya mah bersyukur. Baik, jangan sembarang ngomong, Pak. Masa nyebut hidung kutil, apa teh takut diazab Allah? Enggak usah gitu. Tenang we, bicara baik ya. Halo? Enak hadirin. Dah, sekarang mulai baiknya dari mana? Dari hati. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Ustadz tolong bacakan. 12. Tenang ya, semuanya baik-baik aja Ustadz ya. Surat Al-Hujurat surat keberapa? Masa yang gini-gini nggak hafal berapa? Tawaduk semuanya ya. Gitu, tetap berprasangka baik.
Saya kan bisa ngomong, nggak tahu ya, tapi itu omongan saya jelek. Berapa, Ustaz? Berapa? Silakan baca. Nah, jadi berapa? Jadi ingat jeruk ya. Ayat 12. Ya, Al-Hujurat ayat 12. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, ini panggilan bukan untuk semua orang, tapi hanya untuk orang yang beriman. Jauhi prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Yang dijauhi adalah su'udzon, berprasangka buruk. Cari 1001 alasan untuk berprasangka baik kepada orang yang beriman. Enak hadirin. Kepada suami ibu beriman tidak? Jawab, berbaik sangkalah. Kenapa suami belum pulang? Oh, mungkin sedang ada kewajiban lain. Husnuzon dulu. Sok udah telat ya. Nyesek aja di sini. Cari 1001 alasan berbaik sangka. Dan Allah tahu kalau kita berbaik sangka karena Allah, kita sudah patuh kepada Allah. Tidak suudon. Nanti kalau ada orang yang kita baik sangkai ternyata akan berbuat buruk kepada kita, tanggungan Allah membuka apa yang dia sembunyikan. Jelas hadirin? Misal ada seseorang, wah berbuat baik ke kita, bahasanya baik, kita baik sangka saja. Tapi Allah tahu niat dia. Allah tahu siapa dia yang sesungguhnya. Nanti Allah yang maha kuasa atas segalanya akan memberi jalan. Kita jadi tahu orang ini. Tahu niatnya, tahu sikap buruknya. Karena segala urusan ada dalam kekuasaan Allah. Dan kalau Allah membuka, pasti kebuka. Kalau Allah nutup, tidak ada yang bisa buka. Makanya tenang, ada Allah yang maha baik. Asal husnuzonnya ini karena Allah, mematuhi perintah Allah. Ada yang biasa ke pengajian, terus dia tidak datang ke pengajian atau belum datang. Mungkin sedang melakukan sesuatu yang lebih wajib. Dia janji datang jam 7, tapi kok belum datang juga. Oh, mungkin sedang menolong orang tua. Cari 1001 alasan. Pas dia datang jam 8 telat. Kenapa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Enggak, saya ketiduran. Oh, siapa tahu tidurnya dalam keadaan sudah lelah berbuat kebaikan. Gitu, karena jengkel juga nggak merubah apa-apa. Saya pernah kena batunya. Suatu saat malam nih di pesantren. Ada yang jam 3 nih tidur santri itu. Ini waktunya tahajud, tidur cur aja. Dipakai gayung. Dulu ya sebelum rada sadar gitu.
Zaman galak, pas bangun, bangun dong dek, ini waktunya tahajud, masa piket tidur? Pertolongan Allah datang, dia tidak banyak jawab, oh iya ada yang datang, dia tuh piket semalaman, baru aja mau tidur, tongeng teh hadirin. Allah datangkan tuh orang. Jadi segalanya ini diketahui oleh Allah, segalanya disaksikan oleh Allah, dan kalau kita mau nurut berbaik sangka, bonus pertamanya tenang. Kalau sudah berburuk sangka, maka bonusnya gelisah. Gelisah itu ciri dosa. Makanya tenang saja, baik sangka. Cari 1001 alasan berbaik sangka. Ke istri, ke suami, nanti Allah akan buka. Kalau memang ini ada sesuatu yang disembunyikan dan tidak baik untuk kita, Allah akan buka. Itulah sebabnya larangan selanjutnya, wala tajassasu, jangan suka ngorek-ngorek, mengamat-amati, serba ingin tahu, menyelidiki, kepo, nggak usah ingin tahu, nggak usah. Bu, bolehkah istri membuka HP suami? Siapa yang jawab boleh? Sebutin dalilnya apa? Jawabannya tahu? Tergantung. Kalau suami yang nyuruh, Ma, tolong bukakan HP, berarti suami udah siap. Makanya nyuruh juga. Ibu buka aja. Tapi kalau suami tidur, gara-gara ibu kasih antimo 2 butir, kemudian ibu jalan mengendap-endap, ibu stres sendiri karena ibu tidak tahu passwordnya. Tahu passwordnya apa? Jempol kaki, Bu, lebih repot. Ibu udah semua jari digini-gini, enggak baik. Yang jelas mah, coba yang pernah membuka HP suami, hati jadi tenang atau jadi galau? Pikiran jadi jernih atau kacau? Kata saya, ulah. Sesudah kacau, urusan jadi beres atau nambah? Rasain. Mendingan nggak tahu, dengerin ya Bu ya. Mendingan tahu, mending nggak tahu dosa suami. Kan? Udah nggak usah bertengkar. Yang sebelahnya mau, ibu tong kitus ya, cicing. Begini, dengerin ini, dengerin ya Bu ya, Pak dengar. Kalau saya milih, saya pribadi, mendingan saya tidak tahu dosa dan kesalahan istri saya. Kenapa yang gini-gini aja ketawa? Udah mau ngomong sekali teh nagih di sini teh muka kagok. Mendingan saya tidak tahu kesalahan itu ya. Tapi yang bikin salah bisa tobat, berubah. Daripada saya tahu, saya kotor hati, belum tentu sikap saya menyelesaikan masalah. Siapa yang tidak punya dosa? Setiap di antara kita punya dosa, benar? Daripada kita nyelidiki dosa, kesalahan, jadi tahu, jadi marah, jadi kacau, jadi ancur-ancuran, mendingan tidak tahu, kita husnuzon ke Allah, kita berlindung ke Allah, kita tidak gibah, tidak fitnah, dan Allah tahu. Lalu yang salah itu dibikin tobat oleh Allah dan diampuni dan beres dosanya. Udah selesai. Daripada kita ngorek-ngorek dan jadi nambah masalahnya. Ini sih prinsip saya Bu. Mendingan saya tidak tahu tapi jadi baik, jadi benar, daripada saya tahu jadi kacau. Malikir.
Saya baru tadi buka HP suami saya, makanya saya pengajian juga karena saya galau. Iya, saya juga ngerti pengajian ini kan untuk yang galau-galau hadirin. Jelas? Husnuzon, hati baik. Gimana kalau ada orang yang berburuk sangka sama kita? Tahu dari mana dia berburuk sangka? Berarti kita yang buruk sangka sama dia. Tetangga saya itu kerjanya buruk sangka sama saya. Ayo saudara, tahu dari mana? Ini mah kira-kira. Berarti kita yang buruk sangka sama dia. Udah baik-baik hadirin. Asli hadirin ya. Pokoknya kalau sudah galau, udah nggak enak, jangan diikutin. Itu berarti sudah ada yang salah pada hati kita. Husnuzon kepada orang yang beriman, tapi ada juga waspada, ada hati-hati. Itu misalkan hati-hati Bu, sekarang lagi banyak ada maling. Berarti kita nyimpen tas yang aman itu adalah bukan dari suudzon, tapi ini mencegah orang lain berbuat kezoliman. Karena kan maksiat itu dua, ada niat dan ada kesempatan. Ada niat, tidak ada kesempatan, tidak jadi. Ada kesempatan, tidak ada niat, tidak bisa. Makanya jangan membuat kesempatan. Dah, hati sing baik. Mikir juga baik. Bagaimana mikir baik? Ini saya sekarang sedang ketipu. Boleh jadi kita ketipu ini adalah bagian dari penggugur dosa. Mungkin dulu pernah berbuat kurang baik ke orang dan kita belum tobat. Ini ada jalannya. Tapi saya nggak pernah nipu orang. Ini tabungan. Boleh jadi uang tabungan ini sudah kita ilahkan. Menurut ibu gimana tabungan? Ini tabungan yang sangat penting bagi saya. Ini adalah jaminan masa depan saya. Tabungan inilah untuk anak-anak saya. Oh, berarti Allah hilangkan tabungan itu karena ibu sudah mengilahkan tabungan. Lebih merasa aman oleh tabungan daripada aman oleh janji Allah. Dihilangin oleh Allah. Itu pun baik. Jadi baik itu bukan sesuatu yang cocok dengan keinginan kita, tapi yang terbaik itu apa yang membuat kita bisa dekat dengan Allah. Kenapa ya dulu suami saya janji ke saya tuh hanya mau diriku seorang diri, tapi sekarang kelihatannya dia itu mengikuti jejak Nah, jangan nyebut-nyebut saya. Sok ngait-ngait ke saya, Pak. Apa Bapak nunduk, Pak? Dengarin, Bu. Boleh jadi teguran dari Allah bahwa selama ini posisi Allah di hati kalah oleh posisi suami. Suami, kau segalanya suamiku. Dikit-dikit suami, WA suami. Pak, di mana? Video call dong. Itu kan patroli ya, kami juga udah tahu dunia lelaki ya. Kenapa Pak sering video call ya? Dikit-dikit suami demi suami, ini suami, sangat takut jauh dari suami, sangat senang suami. Ini udah bahaya ini. Allahnya di mana? Kenapa kita lagi mau sholat ada suami gak jadi, dipercepat sholatnya, ngaji ada suami nggak ngaji, pokoknya suami saking takutnya suami tidak senang, jadi hak-hak Allah terabaikan. Siap nih. Allah yang menciptakan ibu-ibu siapa? Jawab. Yang memberi rezeki siapa? Yang memberikan hidayah siapa? Yang nutupin dosa ibu-ibu siapa? Yang bisa mengampuni siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang ngasih husnul khotimah siapa? Yang punya sorga siapa? Nah, tuh pakai suami terus yang ada di hati. Kalau gitu suami ibu apa? Jawab, lelaki ibu. Suami ibu adalah, saya juga sudah tahu suami ibu lelaki.
ladang amal. Jadi jangan segala-galanya demi suami. Rileks aja Bu. Suami nggak ada, Allah Maha ada. Benar? Nah inilah yang harus kita sadari, bahwa berbuat baik ke suami bukan supaya suami baik ke kita, ke istri. Berbuat baik ke suami bukan supaya suami tidak berpaling hati, tapi berbuat baik ke suami karena Allah menyukai berbuat kebaikan.